Apa bedanya antara mendengarkannya api dengan mendengarkannya komponen manusia diri kita ini? Perintah Allah kepada api itu bersifat wajib, tidak ada tawar-tawaran. Hai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Tidak bisa ditawar-tawar lagi api. Tapi kalau firman Allah kepada kita bersifat lemah lembut, ini harus kita paham. Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Kita pernah mendengar ini. Kita pernah mendengarkan kalamullah secara langsung. Mungkin akal kita tidak ingat, mungkin diri kita tidak ingat, karena yang bahwasanya semua orang, semua hamba Allah itu bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan Allah. Hanya saja tidak semuanya bisa mendengarkan kalamullah. Faman, maka barang siapa sofa, yang membeningkan, yang menjernihkan, yang membersihkan, siapa man qalbahu, pada hatinya, watawajjaha, dan menghadap, siapa man biruhihi, dengan ruhaniyahnya, bukan sekedar jasmaniyah, tapi menghadap dengan keseluruhan komponen yang ada pada dirinya, baik jasmaniyah, qalbiyah, dan ruhaniyahnya. Salat bukan cuman fisiknya saja, namun hati bahkan ruhaniyahnya juga salat. Beribadah bukan cuman fisik saja, tapi ruhaniyahnya juga ikut ibadah. Ini yang dimaksud watawajjaha biruhihi. Orang yang bisa membeningkan, menjernihkan hatinya dan menghadap Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan seluruh komponen yang ada di dalam dirinya, sami'a, maka bisa mendengar, siapa man kalama maulahu, pada kalam atau firman tuannya, dalam hal ini Allah, lahu, kepada man, fi batinihi, dalam sanubarinya man. Orang yang bisa membeningkan hatinya, menjernihkan hatinya, memurnikan niatnya dalam segala tingkah laku, dalam segala ibadahnya, maka orang ini akan bisa mendengar firman Allah yang ada di dalam ruhaniyahnya. Bighairi hasatin, mendengar kalamullah dengan tanpa indera. Kita tahu kalau merasa ada indera perasa, kalau mendengar membutuhkan indera pendengaran, melihat membutuhkan indera penglihatan. Namun untuk mendengar kalamullah tidak membutuhkan indera. Bal kullu dzarratin fihi, bahkan semua komponen yang ada di dalam diri man. Jadi semua komponennya itu, semua komponen dirinya bisa mendengar kalamullah. Fa kalamullahi, maka adapun kalamullah, sariyun fi jami'i dzarratil wujudi. Adapun kalamullah itu sariyun, mengalir
fi jami'i dzarratil wujud, di semua komponen-komponen alam semesta. Tiadalah satu komponen pun dalam diri kita sebagai bentuk kecil dari alam semesta. Dan bahkan tidak ada satupun dari komponen itu adalah partikel atau bentuk terkecil. Tiadalah satu bentuk terkecil pun dari alam semesta kecuali terdapat kalamullah. Dan itu hanya bisa didengar oleh mereka yang betul-betul berhati murni, bersih, dan menghadap kepada Allah dengan ruhaniyahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini fakalamullahi sariyun fi jami'i dzarratil wujud wa qalilun sami'uhu. Akan tetapi sedikit sekali sami'uhu yang bisa mendengar kalamullah. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Az-Zumar 18. Alladzina, orang-orang. Ini ayat sebelumnya, walladzina jatanabut taghuta ayya'buduha. Terus wa anabu ilallahi lahumul busyra fabasyir ibadi. Nah, ibadi ini siapa? Diteruskan, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang yastami, ada yasma'u, ada yastami. Kalau yasma'u, sami'a yasma'u itu mendengar ala kadarnya. Oh iya, aku kerungu. Tapi kalau yastami itu mendengarkan dengan penuh seksama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Istama'a yastami'u, bukan sekedar sami'a yasma'u. Ini alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan dengan seksama al-qaula pada perkataan, fayattabi'una, kemudian mengikuti siapa alladzina ahsana, pada apa-apa yang paling baik dari qaul itu. Haula, adapun mereka alladzina hum ahlus simai, mereka itu adalah ahlus sima. Wa min samma, bahkan bal wasofa, mensifati siapa Allah, hum, kepada mereka, haula, kepada mereka alladzina, fi nafsil ayati, di dalam ayat yang sama, yakni Az-Zumar 18, ulaika alladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang hada, yang telah memberikan petunjuk, yang telah memberikan hidayah, hum, kepada mereka, Allahu, siapa Allah, wa ulaika, dan mereka itu, hum, adapun mereka, ulul albab, ialah orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir. Ulul albab ini maksud semuanya orang punya akal, tapi sangat sedikit yang bisa menggunakan akalnya secara maksimal.
Nah, ulul albab ini adalah mutafakkirun, zu aklin, orang yang berakal dan menggunakan akalnya. Fasima'u, maka adapun pendengaran atau mendengar, min ajli maqamatir ruh, termasuk dari derajat-derajat ruhaniyah. Mendengar itu merupakan sebagian dari derajat ruhaniyah. Wa ala maqamatis sa'adati, dan mendengar itu juga a'la maqamatis sa'adah, paling tingginya derajat kebahagiaan. Orang semakin sering mendengar, semakin sering meresapi perkataan, dia akan semakin bijaksana. Kebalikannya, belum selesai mendengar, sudah memberi jawaban. Tidak paham apa yang didengar, sudah berkata. Banyak orang yang salah paham karena tidak bisanya menggunakan kelebihan yang diberikan oleh Allah berupa pendengaran. Bukan sekedar mendengarkan, tapi bisa memahami dari pendengaran. Simak. Ini. Wafarkun kabirun. Dan berbeda sekali. Baina sima'in nari lillah. Berbeda sekali antara mendengarnya api kepada Allah, haitsu ya'muruha fayaqul, ketika ya'muru, memerintahkan siapa Allah, ha pada api, fayaqul, maka berfirman siapa Allah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api juga mendengar ketika Allah berfirman, ya naru kuni, wahai api, kuni, jadilah kamu. Berbeda antara pendengaran api pada firman Allah, wasima'i dzarratil insan, dan pendengaran komponen-komponen manusia, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Yaqul, Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Kita pernah mendengar ini. Kita pernah mendengarkan kalamullah secara langsung. Mungkin akal kita tidak ingat, mungkin diri kita tidak ingat, karena yang mendengarkan itu adalah ruhaniyah kita. Ruhani kita, ruhaniyah setiap manusia sebelum dipindahkan ke alam rahim, sebelum masuk ke alam rahim, kita itu sudah dipanggil oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, wahai hambaku? Allah menanyakan ini dengan penuh kelembutan. Kita jawabnya, bala, iya. Kita sudah mengakui ketuhanan Allah. Semua manusia, laki-laki atau perempuan, yang saat ini muslim atau kafir, semuanya sudah ditanya seperti ini oleh Allah, dan semuanya sudah menjawab iya, mengakui kalau Allah itu adalah Tuhan. Nah, apa bedanya antara mendengarkannya api dengan mendengarkannya komponen manusia diri kita ini? Fakana linnar, fakana maka ada apa pendengaran di sini? Linnari, bagi api, amron, ialah perintah,
mulzaman yang diwajibkan, wa qahron dan pengharusan, mubriman yang bersifat final, artinya tidak bisa ditawar-tawar. Ya nar kuni bardan wasalaman. Ini perintah Allah yang bersifat mewajibkan dan tidak bisa ditawar-tawar, bersifat kohron. Wa kana lil insan, dan ada apa pendengaran lil insani bagi manusia, lutfan mu'nisan, bersifat kelemah lembutan, mu'nisan dan keramahan, wasimaan mus'idan, dan pendengaran mus'idan yang menggembirakan atau membahagiakan. Undur ila lutfil istifham fi alastu bi rabbikum. Perhatikan ila lutfil istifham, pada kelembutan pertanyaan Allah, fi di dalam firman Allah, alastu bi rabbikum. Ini untuk manusia, Allah menanyainya dengan penuh kelembutan. Lebih lembut dari pertanyaan bapak ibu kalian saat sambangan. Ya nopun dulu. Lebih lembut dari itu. Kalau kalian merasa kangen dengan sapaan bapak ibu saat sambangan, sapaan Allah kepada kita manusia jauh lebih lembut. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Perintah Allah kepada api itu bersifat wajib, tidak ada tawar-tawaran. Hai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Tidak bisa ditawar-tawar lagi api. Tapi kalau perkataan Allah, firman Allah kepada kita bersifat lemah lembut, ini harus kita paham. Ini yang harus kita yakini. Faman, maka barang siapa sami'a anillahi ta'ala bihadal lutfi wal hanan. Faman, maka barang siapa sami'a, saya maknain bisa mendengarkan. Siapa man? Anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, bihadal lutfi wal hanan, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Fala buddalahu minal infi'alahu bitta'ati al-masbuqati bil hubbi. Fala buddha, maka tidak boleh, tidak bisa tidak, artinya pasti, lahu bagi man, minal infi'al, dari dampak atau pengaruh atas apa yang didengarnya itu, lahu kepada Allah, bitta'ati dengan ketaatan, al-masbuqati yang berlandaskan, bil hubbi dengan cinta. Orang yang bisa mendengarkan, orang yang bisa meyakini betapa lemah lembutnya Allah, betapa cintanya Allah kepada dirinya, maka pasti dia akan menjalankan ketaatannya pada Allah dengan landasan cinta. Apa sih bedanya menjalankan semua pekerjaan antara landasan keterpaksaan dengan cinta? Beda sekali. Ayo sekarang semuanya baca wiridnya. Jangan ada yang bicara, semuanya duduk yang rapi. Bisa kalian menjalankan, tapi dengan keterpaksaan. Anak-anak, nanti kalau bisa jam 5 kalian sudah tunggu, karena pintu gerbang sambangan akan dibuka lebih awal. Siap, siap. Itu kira-kira menunggunya di pintu gerbang itu keterpaksaan atau cinta? Kalian menunggu orang tua kalian di dekat pintu gerbang itu dengan keterpaksaan atau cinta? Itu bedanya. Itu. Kalau yang dengan keterpaksaan, ini model api. Model api.
Kalau yang dengan kelembutan, kelemahan yang berdasarkan cinta, inilah sebenarnya kalamullah kepada umat manusia. Alhamdulillah. Ini fala budda lahu minal infi'al lahu bitta'ah al-masbuqati bil hubbi. Waman, dan barang siapa sami'a yang mendengarkan, siapa man sima'an nari, dengan model pendengarannya api, model pendengaran api, fala buddalahu aidon, maka dia juga pasti minat ta'ati, bertaat, artinya bisa taat, al masbuqati, yang berlandaskan bil khaufi wal khasyah, tetap juga bisa taat, bisa patuh, tapi dasarnya itu karena takut dan kekhawatiran. Takut kalau nggak taat. Nah, yang pertama yang bisa mendengarkan dengan pendengaran yang hanan walutfin, mereka itu termasuk ahlur rahman. Sementara yang taat dan patuh berlandaskan karena takut dan kekhawatiran, mereka termasuk ahlul jabbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini amma man sami'a, amma adapun man orang, sami'a yang mendengarkan, siapa man, minallahi dari Allah Ta'ala, bil wasaiti, dengan melalui perantara. Barang siapa yang mendengarkan firman Allah melalui perantara, kasima'in nasi, seperti mendengarkannya manusia, minal ambiyai, melalui para nabi, wal ulama'i, dan melalui para ulama, faminhum, maka dari mereka itu man, terdapat orang atau yang taat, wa minhum, dan sebagian mereka itu man, terdapat orang aso, yang ingkar. Waman, dan barang siapa karena ada sima'uhu, apa mendengarkannya man, minallahi dari Allah, fala yang qati'u sima'uhu abadan, fala maka tiadalah yang qati'u terputus, sima'uhu apa pendengarannya man, abadan selamanya, wala yang qadi bil mauti, wala dan tidaklah yang qadi berakhir apa sima'uhu bil mauti, karena kematian. Kematian bukan menjadi sebab terputusnya pendengaran orang yang bisa langsung mendengarkan dari Allah. Amma man kana sima'uhu bil wasaiti, adapun orang karena yang ada sima'uhu apa pendengarannya man, bil wasaiti dengan melalui perantara, fasima fa inna sima'ahu maka sesungguhnya pendengarannya man atas Allah. Dia mengetahui firman Allah melalui para nabi dan para ulama, yantahi selesai apa sima'uhu bil mauti dengan sebab
kematian. Wasima'u ala salasi marotibi. Wasima, adapun pendengaran itu ala salasi marotib, terdapat 3 tingkatan. Sima'u ahli sulukil muhibbin. Yang pertama, pendengarannya para ahli suluk al-muhibbin. Yusamma sahibuhu mutasammi'un. Mereka disebut sebagai mutasammi. Wa yakunu, dan ada siapa mutasammi? Min ahli tawajud. Di sini ada istilah ahlut tawajud, ahlul wajdi, dan al-wujud itu sendiri. Ada ahlul mutasammi, ada ahlus sima, dan ada mustami. Nah, ini istilah-istilah di dalam ilmu-ilmu hakikat. Jadi kalian tidak usah terlalu mendalami ini, yang penting kita tahu gitu pengistilahannya. At-tawajud, al-wajdu, al-mawjud. Mutasammi, musammi, mustami. Itu ada bahasan atau kajian khusus di dalam ilmu hakikat. Kita cuma anu di sini saja. 3 model pendengaran. Yang pertama, pendengaran mutasammi, yakni ahlut tawajud. Wat tawajud, adapun tawajud, huwa tolabul wujud. Tolabul wujudi, mengharap. Al-wujdi bisa dimaknai keberadaan, atau wujdun itu juga bermakna cinta. Al-wujdu, wijdan, kenyamanan, kedamaian, rasa senang, wijdan. Orang yang berada di satu tempat, kemudian dia tidak merasa nyaman di tempat itu. Dia tidak nyaman, tidak kerasan. Maka sebenarnya hakikat orang itu tidak ada di sana. Wujud. Di sini terdapat satu akar kata antara al-wajdu, maujud, wijdan, tawajud. Kenapa? Karena memang al-wujud itu juga bisa dimaknai alam semesta. Allah menciptakan segalanya yang ada ini tidak lain berlandaskan karena cinta. Allah menciptakan alam semesta bukan karena Allah ingin menghajar, bukan karena Allah ingin mengadab, bukan, tapi karena Allah ingin memberikan rahmat dan cintanya. Kalian ada, itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena gimana bobotan? Gampangnya begitu, ge. Semuanya yang ada, yaitu satu akar kata, wujud, wijdan, tawajud, maujud. Untung ada di dalam bahasa Arabnya itu maknanya wujud, bukan magdub. Bukan magdub. Ada tidak satu akar kata dengan kemurkaan. Untung maujud, bukan makdub. Diadab, magdub, dimurkai, mal'un, dilaknat. Untung maujud. Alhamdulillah. Ini satu akar kata. Wa haula yakunul hubbu sakinan fi qulubihim. Pada mereka itu yakunul hub, ada apa cinta, sakinan, bertempat fi qulubihim, di hati mereka. Wa innama yuhayyijuhu as-sima'u. Wa innama, hanya saja, yuhayyiju, menggairahkan, merangsangkan, hu, pada cinta, as-sima'u, apa pendengaran. Sebenarnya sudah ada cinta di dalam diri, tapi butuh apa namanya?
butuh, ya bahasa kita motivasi, butuh penggerak untuk membangkitkan. Wa a'la minhum, dan lebih tinggi dibandingkan mereka, ahlus sulukil muhibbin itu, man, ialah orang-orang yasma'una, yang bisa mendengar. Siapa man? Tasbihadzarratil alam, pada tasbihnya komponen-komponen alam semesta. Bisa sampai di yang pertama saja itu sudah untung. Apalagi yang kedua ini. Ketika mendengar burung bertasbih. Ketika mendengar batu jatuh. Atau sesuatu apapun. Di sini maksud dari tiadalah sesuatu kecuali bertasbih. Wa hadza yusamma sahibuhu, orang yang bisa mendengarkan setiap bacaan tasbih dari segala sesuatu, sami'un, disebut sebagai sami. Kalau yang di atas mutasammi, kalau yang kedua sami. Wa yakunu min ahlil wujdi. Kalau yang di atas itu muhibbin, kalau yang ini sudah mahbubin. Ahlul wajdi ini. Ini tingkatan yang kedua. Wa a'la minhum, dan lebih tinggi dari tingkatan yang kedua, yakni min ahlil wajdi ini, man, ialah orang-orang yasma'una, yang bisa mendengarkan. Siapa man? Kalamallahi, pada firman Allah, minallahi, dari Allah langsung, wa yusamma, dan disebut sohibuhu, siapa orang ini, yakni yang bisa mendengar dari Allah langsung, mustami'un, sebagai mustami'. Wa yakunu, dan ada siapa mustami' min ahlil wujudi, dari termasuk ahlul wujud. Jadi bagi orang-orang yang sudah istighraq, sudah mukasyafah, sudah tersingkap, ini a'lal futuh. Pun. Nah, dari tadi kita membahas tentang mendengar. Semuanya orang bisa mendengar, semuanya bisa berbicara kepada Allah, tapi tidak semuanya bisa mendengar Allah. Itu karena kita dalam bahasan qalat Rabbi anna yakunu. Jadi Sayyidah Maryam bertanya kepada Allah, dan sebelumnya Zakaria juga bertanya kepada Allah, anna yakunu li gulam. Kalau yang Maryam, qalat Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Maryam bertanya, dan Maryam bertanya serta bisa mendengar jawaban dari Allah langsung. Maka di sini dikatakan as-sayyidatu Maryam, adapun Sayyidah Maryam alaihassalam, kanat, ada siapa Sayyidah Maryam, ghaira masghulatin bimas'alatir rizki. Sayyidah Maryam sudah tidak disibukkan lagi dengan bermasalahan rizki. Nggak repot cari rizki, nggak mikirin apa yang mau dimakan hari ini, besok. Sayyidah Maryam sudah nggak mikirin itu. Indama ra'at min takaffulillahi ta'ala biha min ghairi hisabin. Indama, ketika ra'at, telah melihat siapa Maryam, min takaffulillahi, dari penanggungan Allah, biha, kepada Maryam, min ghairi hisabin, dengan tanpa dikira-kira. Makanan sudah langsung ada, minuman sudah langsung ada, nggak mikirin apa yang, bagaimana cara cari makan, bagaimana cara cari rezeki, bagaimana kerja, sudah nggak disibuki dengan itu Sayyidah Maryam. Ketika dia lapar, makanan langsung datang. Ketika mau minum, air atau minuman langsung datang. Nah, ketika Sayyidah Maryam
sudah menyaksikan itu, maka dia sudah tidak lagi disibukkan dengan urusan mencari rizki. Fa'asbahat hadhil mas'alatu indaha fil aklil lawai. Fa'asbahat, maka menjadi hadhil mas'alah, apa permasalahan ini, indaha, bagi Sayyidah Maryam, fil aklil lawai, di akal bawah sadar. Wakana aklu halwa'i, wakana, dan ada aklu halwa'i, apa akal sadar Sayyidah Maryam, maaf, ya betul, Sayyidah Maryam, mas'ulan, disibukkan, bil ibadati, dengan ibadah, wal khidmati, dan khidmat pada Allah. Fa'aradallahu ta'ala ayyunkilaha ila ahlil mahabbati, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.